Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin itu sebenarnya keliru, bukan keliru, keloncatan. Yang kemarin kita bahas sifat kidam, itikot kidam. Padahal yang pertama itu sifat maujud. Gak apa-apa kita bahas maujud. Habis itu sifat kidam kan sudah dibahas. Kita ke setelahnya sifat kidam itu. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sifat wajibnya Allah yang ada 20 itu ada liriknya. Biasanya kalau kalau para jamaah dengar, para pemirsa yang ada di channel YouTube ini pernah dengar waktu salawatan, ya istilahnya kalau sebelum jamaah sholat fardu itu kan ada salawatan. Biasanya ada yang melantunkan bacaan sifat-sifat wajibnya Allah. Liriknya mungkin kurang lebihnya seperti ini. Saya bacakan ya dengan liriknya. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawaditsi qiyamuhu min nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sekali lagi ya. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawaditsi qiyamuhu min nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kurang lebihnya seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Kita akan bahas sifat mewujudnya Allah. Pertama, ada pertanyaan dalam risalah ini, dalam kitab ini. Pertama yang ditanyakan adalah itikad bil wujudillah. Kaifa iku hale kaya apa, bagaimana al itikadu utawi itikad bil wujudi kalawan sifat wujud lillahi kedue Allah Ta'ala. Huwa utawi itikad bil wujud lillahi Ta'ala iku anna takidah yen to ngitikadake sapa kita anna Allah Ta'ala tamastune Allah Ta'ala iku maujudun, dat kang maujud, wa anna wujudahu dan semen wujude Allah bidatihi kelawan date Allah iku laisa la ono wujuduhu iku biwasitati syai'in kelawan perantara suci-suci. Wa anna wujudahu dan temen wujude Allah iku wajibun, wajib, la yumkinu ora kongan apa ayal haqqahu yen to tetemu ing Allah apa adamun sifat ora ono. Jadi maksudnya gini, anak takida anu ta'ala mawujudun wa anna wujudahu bidadi laisa biwasati syai'in. Maksudnya kita harus mengitikoti, meyakini maksudnya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat wujud yang mana mewujudun, dan yang ada, dan wujudnya Allah itu dengan datnya sendiri tanpa menggunakan perantara sesuatu. Jadi Allah itu ya datnya Allah sendiri sifat wujudnya. Beda kalau manusia kan ada ruh dan sebagainya, itu kan ya wujud, tapi beda wujudnya Allah dengan wujudnya manusia, wujudnya makhluknya itu beda. Jadi Allah itu wujud dengan datnya sendiri gitu, tanpa perantara sesuatu. Maksudnya seperti itu.
Baik ya, kita lanjutkan seterusnya. Kita akan membahas tentang sifat yang ketiga, yang kedua kan kidam. Kidam sudah kita bahas yang kemarin. Kita lanjut yang ketiga, sifat wajibnya Allah yang ketiga yaitu bako. Kita akan lanjutkan. Kaifa iku hale koyo apa? Bagaimana al itiqadu tawi itiqad bil baqoi kalawan bako, sifat bako lillahi keti Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab, huwa utawi itiqad bil bako iku anak takida yen to ngitiqadake meyakini sapa kita anna Allah subhanahu wa ta'ala temestune Allah subhanahu wa ta'ala iku bakin dat kang langgeng wana baqaahu dan temestune baqae Allah iku laisa ora ana iku lahu kedue Allah apa nihayatun katok wa anha temestune Allah iku la yazulu la yazulu ora ilang sapa Allah aslan kelawan asale wala yalhaqahu lan ora ketemu ing Allah apa al adamu sifat ada sifat ora ana fi waktin dalam waktu minal awqati dari berapa waktu. Maksudnya gini, wa anna takida anna wa subhanahu wa ta'ala bakin. Kita mengitikoti sesungguhnya Allah itu merupakan zat yang bakin yang langgeng. Wa anna baqaahu laisa lahu nihayatun. Dan sifat langgengnya wa sifat kekalnya Allah itu tidak ada putusnya, tidak ada ujungnya. Maksudnya seperti tidak ada ujung. Allah itu tetap bako. Meskipun hari kiamat selesai sampai kapanpun bako, sampai kapanpun kekal. Jadi nggak ada musnahnya, nggak ada kerusakan, nggak ada musnah dan sebagainya. Allah itu bako, tetap bako. Dan wa annahu la yazulu aslan. Maksudnya Allah itu tidak akan menghilang, tidak akan tidak akan rusak, tidak akan hancur dan sebagainya. Allah itu bako tetap, Allah itu bako kekal. Walayalhaqahu adamu. Maksudnya walayalhaqahu adamu fi waqtin minal awqati. Dan Allah juga tidak mempunyai sifat hilang di suatu waktu. Maksudnya nggak ada suatu waktu. Contohnya kalau manusia kan mati kan ya, meninggal. Itu kan habis itu nanti dibangkitkan lagi. Allah bukan seperti itu. Allah itu bako tetap. Bako itu kekal. Zatnya Allah kekal, nggak pernah rusak, nggak pernah hancur. Zatnya Allah itu maha kekal. Maksudnya seperti itu ya. Paham kan ya? Kita lanjut lagi. Kita bahas tentang mukhalafatuhu lil hawadisi ay al makhluk. Kita bahas ya ini, kita bahas terakhir, nanti selanjutnya kita lanjutkan besok. Kita bahas yang ini terakhir, yang sifat mukhalafatul lil hawadis kita lanjutkan besok. Kita lanjutkan untuk yang sifat lainnya besok. Baiklah, kita lanjutkan. Kaifa iku hale kaya apa? Bagaimana al-itiqadu utawi itiqad bi mukhalafatihi kelawan sifat mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi. Bi mukhalafatihi nulayani Allah lil hawadisi maring pira-pira kang anyar. Ai maksude itu ai al makhluqat, pira-pira makhluk. Jadi Allah itu mempunyai sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dari makhluknya. Jadi antara kholik, antara Tuhan dan makhluk itu berbeda. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita dalam kitab Ihya kan sesuatu yang baru makhluk. Contohnya kayak manusia kan ada yang kepalanya bulat kan ya, lonjong dan mempunyai tinggi.
gemuk dan sebagainya, itu kan makhluk orang yang baru gitu loh. Satu yang baru itu awal nggak seperti itu. Terus segi 4, segi 3 itu kan baru juga, itu makhluk. Dan awal pun nggak seperti itu. Awal itu berbeda dengan makhluknya. Yang diciptakan, awal itu menciptakan sesuatu berbeda dengan awal itu sendiri. Jadi kita nggak bisa memikirkan zatnya Allah. Karena apa? Kita itu terbatas. Pikiran kita itu terbatas. Kita nggak bisa memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar batasan kita, nggak bisa. Karena kita itu terbatas. Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang segala-galanya, Allah zat yang besar, Allah maha besar, dan Allah itu zat yang luar biasa dan sebagainya. Kita nggak bisa memikirkan zatnya Allah karena pikiran kita emang terbatas. Pikiran kita sangat kecil sekali, nggak bisa menjangkau zatnya Allah. Maka dari itu kita cuma wajib meyakini kalau Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu yang penting Allah itu berbeda dari makhluknya. Kalau ada bulat di dunia ini, di alam semesta ini ada bulat, ada segi 4, ada kayak mama ada segitiga dan sebagainya, itu berbeda, semua berbeda dari yang Allah ciptakan, berbeda dengan Allah itu sendiri. Paham ya? Mungkin cukup sekian kita bahas lain ini kita bahas yang ini aja ya. Oh iya, tadi kan pertanyaan kan, kaifal itiqad bil khulafatul lil hawadits ayyul makhluk. Ini kan pertanyaan, bagaimana mengikuti meyakini mukhalafatul hawadits ayyul makhluk. Ini jawabannya seperti ini. Huwa utawi itiqad bi mukhalafatul lil hawadits iku anna taqidah yen to itikadake sapa kita annahu ta'ala temune Allah ta'ala la yusyabihuhu iku la yusyabihu ora serupa ing Allah apa syai'un sesuatu, la fi dadihi ora serupa ing dalam datnya Allah, ala fi sifatihi lan ora serupa ing dalam sifat Allah, ala fi af'alihi dan ora serupa ing dalam penggaweannya Allah. Jadi Allah itu enggak sama dengan makhluknya dalam segi apapun. Intinya seperti itu. Dalam segi datnya Allah sendiri tidak serupa sama sekali yang saya jelaskan tadi kan. Kalau makhluk itu kan kayak ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang lonjong dan sebagainya, itu bukan seperti itu. Terus dan juga tidak serupa dari segi sifatnya Allah kan, Allah itu punya sifat bako, Allah itu punya sifat kudrah, kuasa dan sebagainya, itu nggak serupa, nggak sama sifatnya Allah dengan sifat makhluknya, nggak sama. Dan wala fi af'ali dan dalam pekerjaannya Allah, dalam beberapa pekerjaannya Allah itu nggak sama. Allah bisa menciptakan alam semesta ini, bisa menciptakan manusia, bisa menciptakan malaikat, bisa menciptakan jin, itu nggak serupa dengan apa yang dikerjakan manusia itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang kami jelaskan. Kalau mama kurang jelas nanti bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.